Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada pertemuan ke-9 ini, kakak ingin menerangkan materi terkait teknik sampling ikan, teknik preservasi, dan koleksi ikan. Oke, next aja. Nah, kemudian apa sih teknik sampling ikan itu? Nah, sampling adalah metode pengambilan sampel atau contoh untuk menduga populasi. Nah, sampel dan contoh yang didapatkan ini akan digunakan nanti untuk melakukan penelitian. Jadi, sampel itu ketika misal ya contohnya kalian di pasar kan itu ada bakul-bakul atau pedagang gitu kan, banyak ikan. Nah, kita nentu ini misalnya populasinya ikan layur. Nah, dari ikan layur itu kita ambil hanya beberapanya aja gitu. Misal dari total 5 kilo layur kita ngambil cuma 1 kilo ikan layur kayak gitu untuk dijadikan sebagai penelitian atau kita identifikasi seperti itu. Jadi sampling itu contoh yang kita ambil dari suatu populasi yang udah kita tentukan. Nah, kemudian inventarisasi ikan. Nah, ini merupakan proses pencatatan atau pendataan sehingga keberadaan atau keanekaragaman ikan dalam suatu ekosistem dapat terkonsep secara baik dan tersusun secara sistematis. Jadi maksudnya inventarisasi ikan ini merupakan proses identifikasinya seperti itu. Jadi ketika kita udah mendapatkan, melanjutkan contohnya tadi ya, misal kita udah dapat nih 1 ton ikan layur yang mau kita identifikasi. Nah, kita lihat nih ikan layurnya itu ukurannya berapa aja ya yang kita ambil sebagai sampling. Misal eh, layur kan panjang ya 50 sampai 60 cm misal mayoritasnya. Kemudian bobotnya berapa rata-rata dari mereka kayak gitu. Nah, diukur tuh nanti ada pakai penggaris ataupun pakai meteran dan pakai timbangan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teknik preservasi ikan itu merupakan proses pembukuan atau pengawetan ikan terutama dilakukan pada sampel ikan yang dijadikan koleksi rujukan. Nah, jadi nanti ikan misal ya, melanjutkan contoh yang tadi lagi, jadi ikan layur yang udah kita tadi, yang udah kita ambil sebagai sampling, nah itu kita lakukan pengkoleksian, yaitu dengan cara membekukan ikan-ikan tersebut, kemudian diawetkan dengan menggunakan formalin atau alkohol, seperti itu. Nah, kemudian koleksi ikan. Nah, koleksi ikan ini merupakan proses koleksi yang dimaksudkan untuk mendapatkan sampel ikan koleksi yang telah diawetkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan belajar dan analisa lebih lanjut di laboratorium. Nah, koleksi ikan ini maksudnya dari hasil preservasi ikan tadi kita selanjutnya kita koleksi. Jadi ikan-ikan yang udah kita awetkan, ikan-ikan yang udah kita bekukan, nah itu kita simpan sebagai ikan koleksi seperti itu. Nah, biasanya nih kalau misal di lapang nanti ikan-ikan koleksi ini disimpan di lab ichtiologi kayak gitu. Nah, kemudian apa sih tujuan dari praktikum ini? Nah, praktikan mampu mengetahui teknik inventarisasi, sampling, preservasi, dan koleksi ikan. Kemudian praktikan dapat mempelajari bagaimana cara untuk sampling, inventarisasi, preservasi, dan koleksi ikan. Nah, kemudian praktikan mampu memahami dan menjelaskan pengertian sampling, inventarisasi, preservasi, dan koleksi ikan. Masih banyak. Oke. Nah, kemudian, tujuan dan manfaat atau fungsi dari teknik sampling dan inventarisasi ikan itu apa sih? Nah, teknik sampling ikan sendiri itu banyak ya manfaatnya teman-teman. Nah, yang pertama digunakan untuk menentukan populasi dan ukuran sampel yang representatif. Maksudnya di sini adalah teknik sampling ini biasanya banyak digunakan oleh peneliti-peneliti untuk kita mengidentifikasi suatu ikan tersebut, misalnya ikan, sebagai data penelitian. Nah, jadi misal nih ikan layur tadi, kemudian ukuran sampel yang kita ambil tadi, nah itu setidaknya mewakili data-data yang akan kita ambil untuk penelitian gitu. Jadi bersifat representatif atau mewakili.
Seperti itu. Kemudian, mempermudah pengambilan data pada populasi yang terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas. Nah, ketika kita ingin meneliti sesuatu, nggak mungkin dong kita ngambil seabrek gitu ya, apalagi di laut gitu, populasi ikan layur misalnya. Nah, ikan layur kan banyak ya tersebar, nah nggak mungkin lah kita ident semua gitu kan. Nah, untuk mengalternatifkan hal itu, maka itu ada yang namanya teknik sampling. Jadi kita cuma mengambil apa namanya, jenis-jenis ikan layur itu, namun dengan metode random atau acak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengatasi keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Nah, ini tentu jelas ya, kalau kita cuma mengambil sampling, misal kita apa namanya, kan kita random sampling tuh. Nah, kita ambil cuma 10 layur gitu. Atau enggak tadi, 1 ton layur dari misal 5 ton layur gitu kan. Nah, otomatis kan itu sudah mengirit banget ya tenaga, waktu, biaya. Kalau tenaga kan nggak mungkin nih kita mengiden semua 5 ton layur gitu kan, sebanyak itu gitu. Dan juga pasti bakalan memakan waktu kan. Nah, terus biaya nggak mungkin kita ngebeliin semuanya itu 5 ton, nggak mungkin duitnya siapa gitu ya kan. Nah, makanya cuma dipakai 1 ton aja untuk sebagai data representatif yang akan kita iden nantinya. Nah, kemudian inventarisasi ikan. Nah, manfaatnya yang pertama adalah mengumpulkan data suatu kawasan tentang kekayaan jenis ikan. Nah, ini maksudnya adalah ini biasanya lebih ke data statistik sih. Jadi, kita mengumpulin data di suatu perairan, misal Pelabuhan Ratu. Nah, kekayaan jenis ikan di Pelabuhan Ratu itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan metode langsung atau tak langsung seperti melalui data statistik ya. Kalau secara langsung ya kita datang aja ke TPI-nya, terus kita lihat-lihat tuh di pasar TPI Pelabuhan Ratu. Nah, kita tanya-tanya, kita wawancara nelayannya, atau bisa kita langsung terjun langsung pakai metode snorkeling atau scuba, mengidentifikasi ikan-ikan di dalam laut perairan Pelabuhan Ratu itu gimana gitu. Jadi banyak metode ya teman-temannya. Nah, kemudian mempermudah proses identifikasi spesies ikan di suatu perairan. Inventarisasi ikan ini yaitu caranya dengan kita mengukur mengukur panjang dan bobot ikan, terus kita bisa melalui wawancara pada nelayan. Banyak cara sebenarnya untuk mengidentifikasi spesies ikan di suatu perairan, misal persebarannya dia di mana dan sebagainya. Nah, terus melestarikan jenis-jenis ikan langka yang ada di perairan. Nah, ini gunanya inventarisasi ikan supaya kita tahu nih jenis-jenis ikan yang langka di perairan tersebut tuh apa aja gitu. Setidaknya kita udah punya datanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bahan ajar ya, tentunya seperti contohnya pada saat ini ya, bisa digunakan sebagai bahan ajar nih hasil-hasil koleksi kita field trip ichtiologi yang tahun-tahun lalu. Nah, itu bisa difungsikan turun-temurun untuk dijadikan sebagai bahan ajar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kemudian, kira-kira apa sih fungsi atau manfaat atau tujuan dari koleksi ikan? Kenapa harus dikoleksi ikan-ikannya, gitu kan? Nah, koleksi ikan ini biasanya dilakukan untuk keperluan studi seperti kita-kita ini, kemudian identifikasi dan pemajangan. Jadi, koleksi ikan ini biasanya digunakan untuk beberapa tujuan ya, misalnya kayak pengumpulan contoh dalam rangka suatu penelitian, kemudian pengumpulan contoh untuk keperluan morfometri, atau digunakan sebagai media pembelajaran atau rujukan. Nah, biasanya kalau morfometri ya kita tuh ikan-ikannya, misal cerebrosanya berapa, terus panjang kepalanya berapa, panjang badannya berapa, dan sebagainya. Terus kalau sebagai media pembelajaran ya kita sebagai contoh-contoh aja, ikan ini kayak gini loh, ikan ini kayak gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian preservasi ikan. Nah, preservasi ikan ini biasanya dilakukan untuk mengawetkan ikan koleksi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, biasanya ikan-ikan ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan kesegaran ikan selama mungkin dengan menghambat atau menghentikan penyebab pembusukan dan kerusakan ikan. Nah, kenapa sih harus ada preservasi ikan gitu kan? Nah, ya supaya karena ikan-ikan yang kita ambil sampling dari suatu populasi di lapangan, kalau nggak dipreservasi atau nggak diawetin ya bakalan cepet busuk dong. Nah, maka dari itu ada teknik preservasi ikan yang mana kita mengawetkan dengan formalin ataupun alkohol.
Nah, sebenarnya lebih enakan mana, pakai formalin atau alkohol? Nah, biasanya mayoritas, pakainya formalin, karena formalin ini selain mengawetkan, dia juga nggak merusak isi sel-sel dalam ikannya. Tapi kalau alkohol, dia mengawetkan, tapi dia dapat merusak sel-sel dalam ikannya, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya, formalin yang digunakan itu iya, formalin yang digunakan itu biasanya 10%-an, seperti itu. Nah, kemudian sampling ikan. Nah, ini ada itu ya, cara-caranya gitu. Gimana sih sampling ikan tuh? Nah, yang pertama adalah menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Nah, sini kakak memberi contoh saat itu ya, apa namanya, field trip lapang kemarin. Jadi sekalian kakak ceritakan biar kalian ada gambaran gimana sih field trip etiologi gitu. Nah, seru banget lah tentunya pasti ya. Kita tuh nanti bakalan apa namanya, disuruh nyari-nyari ikan tuh di TPI, terus, pokoknya banyak banget lah ikan-ikannya gitu. Nah, kemarin tuh diajarinnya sampai apa namanya, diadakannya itu di eh, TPI, di TPI Fajar Sidik PT apa sih namanya, TPI Belanakan Fajar Sidik. Nah, ya itu kurang lebih namanya tuh ya kali ya, Kakak juga lupa. Nah, itu tuh apa namanya, dibelanakan. Nah, nanti kita itu biasanya dikasih tugas nih sama aspraknya. Kita suruh nyari 80 ikan dengan jenis atau spesies ikan yang berbeda. Jadi nanti itu kita dibuat kelompok, terus kita dipencar, dibagi-bagi tuh 80 ikan ya. Bayangin 80 ikan sebanyak itu ya. Terus kita disuruh pencar, ada yang suruh wawancara ke nelayan, ada yang suruh apa namanya, inventarisasi ikan langsung di tempatnya itu, terus ada nyari ikan-ikannya. Nah, gitu. Jadi dan kelompoknya tuh kalau nggak salah cuma 8 orang ya nggak salah. Jadi emang benar-benar kewalahan banget kemarin tuh, capek juga karena emang ikannya yang dicari tuh banyak banget. Nah, kemudian ambil ikan secara acak dari populasi ikan di tempat tersebut. Nah, ini karena kasusnya ini adalah di lapang, di TPI, jadi populasi ikannya tuh misalnya nggak hanya satu jenis ya, misal kayak tadi kakak jelasin di awal nih, kayak ikan layur gitu, enggak. Tapi populasi ikan di tempat tersebut tuh maksudnya adalah ya di TPI. Kalau di lapang tuh di TPI. Nah, jadi kita dicari ikan secara acak, random banget, ya random apa simple random sampling. Nah, itu nanti kita disuruh nyari apa namanya 80. Kalau bisa sih nyampe 80 dapat nilai lebih sih waktu itu. Kalau kurang nggak apa-apa. Nah, itu dengan spesies yang berbeda. Nah, itu acak. Kemudian ya lakukan langkah nomor 2 secara berulang sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Oke, kemudian inventarisasi ikan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah inventarisasi ikan. Taruh ini. Nah, kemudian inventarisasi ikan itu yang pertama adalah mengamati semua jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan. Udah nih, kita udah dapet nih ya, misal 60 ikan. Nah, kita amati tuh, kita inventarisasi. Nah, kemudian persiapan alat untuk inventarisasi ikannya tuh yang pertama ada styrofoam. Nah, kemudian ada penggaris, lakban hitam, meteran, jarum pentul, dan kamera. Nah, kemudian kita juga disuruh untuk mewawancarai nelayan supaya data ikan-ikan yang kita itu dapat kita temukan informasi-informasi yang lebih lengkap dan sistematis tentunya. Nah, misal ini, di mana sih ikan itu ditangkap atau di mana sih daerah penangkapannya? Biasanya ikan laut itu di daerah penangkapan mana? Misal 3 mil dari pelabuhan atau misal ada daerah DPI-nya tersendiri. Nah, itu nanti biasanya nelayannya bakalan jawab-jawab pertanyaan seputar ini. Nah, ya kayak musim penangkapannya, biasanya itu munculnya musim apa yang paling banyak, terus biasanya jumlah yang tertangkap itu sekali trip itu berapa. Gitu. Nah, kemudian inventarisasikan yang selanjutnya adalah dokumentasi. Tak lupa ya pasti dokumentasi ini. Nah, tempelkan penggaris menggunakan lakban hitam di sisi bawah styrofoam. Nah, ini penggaris tuh nanti apa namanya ditempelin. Jadi kan ini styrofoam ya, misal ya. Semoga ini styrofoam, maaf. Ini gimana ya gambarnya? Gini lah ya, segi empat styrofoam.
Nah, ini untuk misal di sini deh. Nah, kalau misal ini anggap aja styrofoam, terus ini nih bawahnya tuh penggaris kayak gitu. Terus dilakban deh biar nggak copot. Nah, terus letakkan ikan, kemudian ikan difoto dari samping menghadap ke kiri. Ini menghadap kiri supaya apa namanya? Kakak lupa supaya apa gitu. Cuma ini biar terlihat dengan sempurna, apa sih sempurna, bukan sempurna sih, kayak terlihat dengan lebih jelas gitu strukturnya gitu. Nah, kemudian tegakkan sirip, tahan dengan jarum pentul ya, ini supaya terlihat lebih jelas aja sih. Nanti ditusuk-tusuk gitu di sirip-siripnya. Nah, kemudian ikan tidak bisa difoto dari samping, difoto dari atas dan bawah. Nah, ini kasusnya misalnya lele. Lele kan itu apa namanya? Bukan itu kan ya, bukan simetris bilateral ya. Jadi dia tuh emang apa susah gitu, nggak kelihatan gitu organnya kalau dia dimiringin gitu, aneh. Coba deh kalian coba sendiri gitu kan. Biasanya kalau lele tuh fotonya dari atas atau agak nyerong atas ke samping gitu. Dan foto diedit sehingga ada skala. Nah, kalau untuk setelah difoto kan apa namanya terlihat jelas gitu ya. Nah, nanti kita tambahin skala gitu. Tuh. Kalau penggaris kan nggak terlalu kelihatan tuh. Nah, jadi kita edit pakai skala gitu. Nah, terus mencatat dan mencari informasi dari ikan ini yaitu berupa taksonominya, deskripsinya, habitatnya, nilai ekologis, ekonomis, alat tangkap, dan persebarannya. Jadi itu kemarin Bentar aku cek. Oke. Jadi kemarin itu kita disuruh buat laporan sekelompok dan itu kita harus jelasin semua secara detail kurang lebih itu 70-an spesies ikan. Jadi benar-benar laporannya tebel banget. Dan itu tuh banyak banget lah pusing gitu kan, banyak revisi dan sebagainya karena emang ikannya banyak. Terus yang dicari juga nggak nanggung-nanggung gitu kan. Selembar tuh bisa satu ikan doang gitu. Kayak skripsi jatuhnya. Enggak sih, enggak skripsi juga. Nah, kayak jurnal sih sebenarnya, jurnal sampling ikan di TPI Belanakan.